Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Muqtasim Buton. Saya akan menerangkan tentang paradigma interaktif. Jenis paradigma: team sharing, suatu komponen yang mampu mendukung, dapat digunakan oleh multi user dan meningkatkan keluaran dari sistem. Yang kedua, video display, dapat memvisualisasikan dan memanipulasikan informasi yang sama dalam referensi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Yang ketiga, programming toolkit atau alat bantu pemrograman. Alat bantu pemrograman memungkinkan programmer meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, komponen pribadi, mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk user tunggal. Yang kelima, sistem Windows dan interface. Sistem Windows memungkinkan user untuk berdialog, berinteraksi dengan komputer dalam beberapa aktivitas atau topik yang berbeda. Yang keenam, metafora. Metafora sudah cukup sukses digunakan untuk mengajar konsep baru, di mana konsep tersebut telah difahami sebelumnya. Contoh, metafora dalam domain page adalah metafora dari accounting dan financial modeling. Keyboard adalah metafora dari mesin TIK. Yang ketujuh, manipulasi langsung, memungkinkan user untuk mengubah keadaan internal sistem dengan cepat. Contoh, direct manipulation adalah konsep what you see is what you get. Yang kedelapan, bahasa PS aksi. Bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface, dan aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Yang kesembilan ada hypertext. Penyimpanan informasi dalam format linear tidak banyak mendukung mengakses informasi secara random dan browsing asosiatif. Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Yang ke-10, multimodeling. Sistem interaktif adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa multi-P atau saluan channel komunikasi pada manusia. Contoh, visual mata, haptik atau peraba kulit, dan audio telinga. Dan yang ke-10 terakhir, komputer sport. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar beberapa mesin personal komputer yang terpisah dalam suatu grup, contohnya email. Dan pembahasan berikutnya adalah prinsip yang mendukung pandangan pendayagunaan. Yang pertama ada linearity, kemudahan yang memungkinkan user baru dapat berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performa yang maksimal. Dan yang kedua adalah flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Dan yang ketiga ada robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan atau tujuan goal yang diinginkan. Yang berikutnya ada proses perancangan atau desain. Software engineering memberikan suatu cara untuk memahami struktur proses perancangan desain, di mana proses tersebut dapat mendukung efektivitas perancangan sistem interaktif. Aturan-aturan yang kedua ada aturan-aturan perancangan, design rules.
dalam bentuk standar dan guideless, memberikan arahan perancangan baik dalam bentuk umum maupun dalam bentuk konkret dalam rangka meningkatkan sifat-sifat interaktif dan dari sistem. Perancangan yang ketiga ada perancangan interaktif, memungkinkan kerjasama antar customer dengan perancang engineering untuk mendapat feedback atau umpan balik. Yang berikutnya ada siklus perkembangan software. Siklus hidup software. Software development life cycle adalah sebuah usaha untuk mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Aktivitas ini kemudian diuraikan sesuai dengan waktu pelaksanaan proyek, pembangunan maupun dan pengembangan manapun, dan diaplikasikan teknik yang tepat pada setiap aktivitasnya. Yang pertama ada model life cycle software. Dalam pengembangan software ada beberapa tahap untuk mencapai kualitas pembuatan atau siklus hidup software. Dapat kita jabarkan siklus hidup software atau tahap pengembangan software sebagai berikut. Tahap pengembangan software. Analisis kebutuhan. Tahap ini menganalisis masalah dan kebutuhan yang harus diselesaikan dengan sistem komputer yang akan dibuat. Tahap ini berakhir dengan pembuatan laporan kelayakan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem yang baru dan merekomendasikan apakah kebutuhan atau masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sistem komputer yang ada. Yang kedua ada perancangan sistem dan software. Tahap ini melakukan rancangan desain sistem. Tahap ini memberikan rincian kinerja program dan interaksi antar user dengan program tersebut. Yang berikutnya ada implementasi. Tahap ini adalah spesifikasi desain yang telah dibuat untuk dikerjakan ke dalam pemrograman atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang berikutnya pengujian sistem. Tahap ini semua program digabungkan dan diuji sebagai suatu sistem yang lengkap untuk menjamin semua bekerja dengan memenuhi kebutuhan penanganan masalah yang dihadapi. Dan yang berikutnya ada pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap ini merupakan pengaplikasian pemrograman. Tahap ini merupakan pengaplikasian program yang telah dibuat untuk digunakan secara utuh dan masalah baru yang muncul sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem pemrograman yang baru. Dan yang kedua ada waterfall model. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai oleh para pengembang software. Ada 5 tahap dalam model software, yaitu requirement analysis, system design, implementasi, integrasi, dan testing, operasi, dan maintenance. Kelebihan waterfall model: ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek, maka software engineering dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Kekurangan waterfall model: ketika problem muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahap selanjutnya.
Karena pendekatan secara sekuensial, maka setiap tahap harus menunggu hasil dari tahap sebelumnya. Dan pada sistem tahap proses tentunya dipekerjakan sesuai spesialisasi masing-masing. Yang ketiga ada RAD, Rapid Application Development Model. Rapid Application Development atau disebut RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batas yang penting untuk model ini. Kelebihan RAD model adalah lebih cepat dari waterfall jika kebutuhan dan batas proyek adalah diketahui dengan baik, juga jika proyek memungkinkan untuk dimodularisasi. Sedangkan kekurangan RAD model adalah tidak semua proyek bisa dipecah dimodularisasi, sehingga sebelum tentu RAD dipakai pada semua proyek. Model RAD memerlukan sumber daya yang cukup besar, terutama untuk proyek dengan skala besar, dan membutuhkan komitmen antar pengembang dengan pelanggan. Resiko teknis yang tinggi kurang cocok untuk model ini. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini karena dibuat dengan reuse komponen-komponen yang sudah ada. Fasilitas-fasilitas pada tiap komponen sebelumnya tentu digunakan seluruhnya oleh pemrograman yang mereusnya, sehingga kualitas pemrograman mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.